Dan emas berhasil tembus level 3.500 sejak 2 hari yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan sampai saat ini bertubi-tubi menciptakan rekor baru sampai 3546. Pertanyaan berikutnya adalah kapan dia turun atau koreksi, tapi sampai saat ini saya tidak menemukan tanda-tanda tersebut. Apakah mungkin nanti malam, atau mungkin besok malam, atau mungkin setelah non-farm ini dia ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, ini adalah pasar imbal hasil obligasi. Jadi kalau Anda perhatikan dari bentuk candle saja, jelas ya, kemarin saat dia dibuka gap up, kemudian dia sempat mulai kenaikan, tapi kemudian dia turun dan akhirnya ditutup dengan doji candle. Kalau secara teori sebetulnya ini bukan tanda yang bagus teman-teman. Artinya di sini ada kecenderungan harusnya dia kembali ke titik awal atau lebih tepatnya mungkin kembali ke dalam jalur penurunan. Ini berarti apa yang kita sempat bahas kaitannya dengan descending triangle masih tetap terbuka ya. Tidak gagal, belum gagal sampai saat kita umumkan bahwa itu sudah terjadi permusuhan. So far kalau misalkan terjadi kenaikan tapi masih tetap di bawah trendline atau di bawah resisten dari trend channel atau di bawah resisten dari triangle, maka kemungkinan posisinya adalah masih relatif terbatas untuk kenaikan. Dan itu berarti opsinya yang paling memungkinkan terjadi adalah terkait dengan penurunan. Nah, ini yang tetap kita lihat sebagai base technical yang paling memungkinkan ke depan. Jadi artinya kalaupun terjadi kenaikan spike sampai 4,335 ataupun bahkan sampai saat ini di 4,3%, ya kita berharap ini adalah tidak menggagalkan pola dari descending triangle tersebut. Sehingga ujungnya nanti akan terjadi penurunan seperti demikian. Nah, posisi ini tentunya akan sangat bergantung pada data ekonomi. Beberapa hari ke depan selain nanti malam akan terjadi data ekonomi yang dirilis dan juga sangat sensitif. Job openings, kemudian ada data EDP besok malam, data jobless claim, kemudian juga terkait dengan data non-farm payroll of course. Nah, posisinya kalau misalnya lihat dari posisi ini, jelas ya, posisi ini belum membatalkan ataupun menggagalkan pola candle sebelumnya. Jadi kita masih tetap mengacu kepada pola ini yang kemungkinan dia menahan kenaikan. Nah, tapi ini akan berubah kalau ternyata terjadi kejutan. Misalkan data job openings nanti malam kecenderungannya relatif lebih kuat atau jauh lebih kuat. Yang kita butuhkan ingat jauh lebih kuat. Artinya harus ekstrim jauh lebih kuat atau jauh di atas ekspektasi. Kalau hanya sekedar di kisaran ekspektasi atau sama dengan ekspektasi, ya otomatis kecenderungannya adalah relatif terbatas. Nah, kalau misalkan ternyata secara menunjukkan dia jauh lebih kuat, maka yang terjadi adalah potensi dari double bottom. Kalau ini yang terjadi, maka posisinya sangat memungkinkan kita akan dapatkan pembalikan untuk emas terkoreksi ya setidaknya untuk sementara waktu. Nah, di sisi lain terkait dengan US dollarnya sendiri, dia juga ditutup kemarin dengan kenaikan dan itu adalah alasan teknikal, ya murni secara teknikal, dan kita belum melihat ada alasan lain selain teknikal. Nah, untuk saat ini ketidakpastian dan juga masalah keintegritas dari Fed itu akan membebani kaitannya dengan kinerja US dollar. Apalagi kalau saat ini kita bicara tentang data ekonomi, rata-rata sudah menunjukkan pelemahan, termasuk data ISM manufacturer tadi malam, sehingga kemungkinan kenaikan ini hanya relatif bersifat sementara. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, kemarin kita sempat singgung terkait dengan dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama terkait dengan ekspektasi kita yang awal, yaitu adalah skenario inverse head and shoulder. Ya kurang lebih di zona ini, dan harusnya dia tembus zona garis merah tersebut yang kita artikan sebagai neckline dari head and shoulder ya, atau inverse head and shoulder. Tapi juga kemarin kita juga sempat singgung kalau misalkan ada saja kemungkinannya untuk terjadi kegagalan. Kalau terjadi kegagalan, maka yang kita perhatikan adalah zona kedua high atau dua high terakhir, sehingga akhirnya yang dihasilkan malah terjadi atau terbentuk double top. Kalau ini terjadi, konfirmasinya adalah saat dia betul-betul tembus neckline, dan neckline adalah 1.3370 yang saat ini sedang diuji. Ya bisa dikatakan kemarin turun sedikit lebih rendah, tapi itu adalah false breakout, sehingga hari ini harusnya menjadi penentu atau 1 atau 2 hari ke depan menjadi penentu. Oke, catatannya gini teman-teman. Ada kondisi di mana bisa saja inverse head and shoulder itu berhasil kalau ternyata ini tidak tembus. Artinya kita berharap ini akan terjadi kenaikan sehingga lanjut dengan kenaikan tembus neckline. Berarti kalau begitu case-nya adalah left shoulder, ini bagian head, kemudian right shoulder-nya cenderung ada 2. Dan ini berarti kompleks inverse head and shoulder. Tapi tidak apa-apa, case seperti ini banyak sekali terjadi pada realita. Sehingga kalau misalkan ternyata tidak tembus di bawah 1.3370, maka kita bisa berharap berangsur-angsur dia pulih dan mulai kenaikan. Tentunya ini hanya akan bisa didukung oleh data ekonomi yang relatif lebih kuat atau dengan catatan US dollar kembali melemah. Oke, alasan kedua atau potensi kedua, kalau misalnya kita perhatikan dari pola yang dikhawatirkan bisa terjadi, yaitu kaitannya dengan potensi double top, maka
dua hal ini sudah jelas dia menekan, berarti konfirmasinya adalah penembusan neckline. Nah, neckline ini adalah 1.3370 tadi. Artinya kalau begini, maka yang paling benar nantinya akan terjadi penurunan lanjutan dan itu berarti menggagalkan pola inverse head and shoulder. Kira-kira mana yang akan terjadi? Ya, semuanya masih bisa memungkinkan, tapi tinggal tunggu saja. Tapi untuk hari ini, pertimbangan saya adalah tetap melakukan sell terlebih dulu dengan opsi bahwa dia rebound ataupun perpantul seperti itu 1.3420 ataupun bahkan 1.3480-an. Selama area ini tidak ditembus, maka opsinya tetap melakukan sell sampai target optimal kurang lebih mungkin di 1.3230-an ataupun bahkan yang terdekat adalah 1.3310. Nah, permasalahannya adalah nanti malam kita juga akan dapat pengumuman dari Menteri Keuangan Inggris. Kalau ternyata laporan tersebut relatif lebih bagus, ya otomatis ini mungkin akan menjadikan dia kembali ke jalur kenaikan. Dan itu berarti juga menggagalkan double top sebelumnya. Oke, untuk crude oil, kali ini bisa dibilang kita berada di zona yang sangat menentukan. Kemarin kita sudah sempat singgung, Anda bisa memilih antara mengikuti perkembangan geopolitik yang memang masih tetap tidak pasti, yang berarti Anda harus buy untuk crude oil. Atau yang kedua adalah pondasi dasar yaitu fundamental yang kecenderungannya adalah memihak kepada kemungkinan OPEC masih terus melanjutkan produksi. Dan juga termasuk dari tekanan Trump ataupun Amerika yang akan menambah produksi sehingga harga minyak relatif turun. Nah, kemarin strategi kita sudah benar di 65, dia turun sampai ke area 64. Tapi coba lihat, lalu kemudian dia mengalami kenaikan dan saat ini pun kembali ke jalur merah di area 65. Oke, kalau begini, opsinya masih tetap sama. Anda bisa follow geopolitik, berarti Anda buy, atau Anda follow fundamental, betul-betul Anda incar zona sell. Nah, kalau mengikuti dengan yang terjadi kemarin, maka kenaikan ini saya asumsikan dia akan singgah atau mendekati zona biru. Kalau begitu, berarti saya punya alasan lebih kuat karena ini adalah area resistance psikologis kita dalam 1 ataupun 2 minggu terakhir. Artinya, kalau tidak melihat ada kenaikan lebih lanjut di atas $67, maka Anda bisa sell di area 65 saat ini ataupun di 66 nanti. Ya, dan dengan kesempatan peluang mungkin akan terjadi ke area 64. Cuman catatannya, Anda harus hati-hati. Begitu sentuh area $64, segera exit apapun yang terjadi. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi pantulan seperti yang kemarin. Dan kita belum dalam tahapan kelanjutan penurunan. Padahal dari kebijakan Trump ataupun Amerika yang ingin sekali melihat harga minyak turun, maka hampir dipastikan ini akan menghalangi kenaikan tersebut. Sehingga faktor geopolitik akan relatif terbatas. Nah, di sisi lain untuk gold sendiri, ya setelah dia terjadi kenaikan, Anda bisa hitung di sini, saya menghitungnya dari sejak kejadian di sini. Artinya ini berarti 8 hari berturut-turut dia mulai kenaikan. Tapi kalau misalkan kita fokus dengan breakout, maka breakout symmetrical triangle di 3420 itu terjadi 3 hari yang lalu. Lebih tepatnya di Jumat sempat mengalami kenaikan, tapi kemudian kepastiannya itu terjadi di hari Senin. Dia sempat swing low, tapi kemudian dia break di atas dan bertahan di atas. Dan ini artinya secara resmi ini bukan false breakout dan ini sudah resmi tembus. Artinya lagi, kalau misalkan ternyata itu sudah tembus dari zona triangle, maka yang masih bisa terjadi atau yang mungkin akan terjadi itu adalah areal kenaikan lebih lanjut. Sehingga dalam hal ini, buy akan lebih diunggulkan daripada sell. Kita tidak melihat atau belum melihat setidaknya posisi ataupun indikasi terkait dengan correction. Anda bisa lihat sini. 3 candle terakhir bahkan bullish dan kita sudah lihat penembusan 3.500, berarti 3.500 secara teknis itulah zona support psikologis termasuk juga 3420 yang terakhir. Nah, kalaupun misalkan kenaikan, maka ada kemungkinan potensinya sangat terbuka untuk lanjut ke 3.600-an. Apalagi dengan kondisi saat ini 3646, ya bagi emas untuk naik $50 ataupun 50 poin ke atas itu sangat mudah. Nah, sementara di grafik 4, saya ingin menunjukkan kembali potensi yang terjadi yang sedang kita tunggu, yaitu inilah wave ketiga. Aturan pertama, kalaupun misalkan kita asumsikan ini selesai, maka kita menggunakan aturan bahwa Fibonacci retracement itu menunjukkan dia setelah penembusan wave 1, lalu kemudian dilanjutkan kenaikan sampai 161,8% dan itulah wave ketiga. Artinya wave 3 itu sebetulnya bisa diukur dari panjang wave 1 dan itu biasanya 161,8 atau 261,8%. Nah, kalau aturan pertama ini ternyata dipenuhi, artinya harusnya kita akan mendapatkan correction. Dan correction itu kemungkinan bertahap A, B, C seperti itu. Tapi ingat, ini bukan koreksi ABC yang sebenarnya, melainkan koreksi untuk mendapatkan wave keempat.
Setelah wave keempat, itu kemungkinan akan terjadi kenaikan, sehingga demand atau stronger demand atau demand yang lebih kuat, kemungkinan diperkirakan akan terjadi di kisaran 3450-an atau 3470-an. Nah, berarti kalaupun Anda medium term, Anda lebih baik untuk mengincar buy di zona tersebut, dengan asumsi bahwa ini menyelesaikan untuk wave keempat, lanjut dengan wave kelima. Nah, di sisi lain, ada aturan yang juga berlaku. Kalau ternyata panjang wave 3 itu adalah 261,8%, artinya kemungkinan untuk kenaikan ini masih diperpanjang sampai at least 3.600-an. Dan sayangnya ini ternyata sangat tinggi teman-teman, 3679. Perkiraan saya, kalaupun misalkan kita anggap ini ada extend lebih dari 3.500, maka asumsinya adalah 50% dari antara expansion 161,8 dengan 261,8. Berarti kalau saya ambil nilai tengahnya, kemungkinan 3.600 atau 3620. Ini dengan asumsi bahwa wave ketiga mungkin akan selesai di sana. Setelah itu baru berjenjang dia menciptakan correction yang cukup tajam dan membentuk wave keempat. Tapi yang cukup logis memang saat ini adalah kondisi dari skema tadi. Ya, jadi posisinya Anda sebetulnya bisa memilih untuk melakukan buy di zona biru atau di zona hijau. Terlepas dari itu, yang paling dekat adalah di grafik H1 yang menunjukkan bahwa kemungkinan extension dari wave 3 ini akan terhenti atau berpotensi terhenti atau terhalangi terlebih dulu di area 3565. So, kalau misalkan wave 3 di sini, maka yang paling memungkinkan adalah kita buy di zona 3520-an ataupun 3510. Kalau itu terjadi, berarti asumsinya ini baru selesai wave 3, Anda boleh mulai lepas posisi sell atau posisi buy di situ. Dan asumsinya adalah correction untuk kembali ke 3520-an. Nah, tapi hati-hati, Anda pun bisa juga memilih area hijau. Ini adalah kisaran 3490 sampai 3500. Yang paling fatal, kalau misalkan ternyata wave 3-nya sudah selesai di teritori yang ini, kurang lebih maka potensinya harusnya terjadi penurunan sampai ke area merah. Dan ini yang kita tandai mirip dengan area di grafik 4 tadi, yaitu 3550, 3570-an. So, kira-kira yang mana? Apapun itu, kondisinya adalah keduanya atau semua skenario tersebut menunjukkan bahwa emas masih bisa berpotensi mengalami kenaikan. Sehingga untuk saat ini berhubung fundamentalnya jauh lebih kuat yang relatif mendukung bullish, maka tidak disarankan sell terlalu lama ataupun sell memanfaatkan correction. Yang lebih benar adalah setiap koreksi itulah kesempatan kita untuk tetap lakukan buy.